Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Frans Atiaksa, NIM 2442027043, mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang, konsentrasi Keuangan Korporat. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S2. Judul tesis saya adalah pengaruh struktur kepemilikan terhadap modal intelektual dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Studi pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Latar belakang masalah. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor industri merupakan penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia, yaitu sekitar 50%, sumber MNC leasing tahun 2023. Menurut penelitian Hayat, Roysiatin, dan Tarmizi tahun 2025, industri mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut Anam tahun 2023 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas industri perbankan masih terjaga dengan didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas memadai, dan profil risiko yang terjaga. Berdasarkan data OJK, bahwa industri perbankan Indonesia per Desember 2023 tetap resilien dan berdaya saing yang didukung oleh tingkat profitabilitas ROA sebesar 2,74% dan NIM sebesar 0,481%, dan permodalan CAR sangat tinggi yaitu sebesar 27,65%. Ini merupakan jadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi ketidakpastian global. Ini menurut penelitian Anam tahun 2024. Struktur kepemilikan perusahaan mencakup kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan konsentrasi kepemilikan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supratnya dan Ulupoi tahun 2016 dan didukung oleh penelitian Hosen dan Rana tahun 2024 juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap modal intelektual. Namun, pernyataan berbeda dinyatakan oleh penelitian Hartati, Sofian, dan Takwa tahun 2019, serta penelitian Gita dan Bangun tahun 2023 dan Ananda tahun 2024 bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap modal intelektual. Penelitian oleh Supratnya dan Ulupoi tahun 2016 dan penelitian Hosen dan Rana 2024 menunjukkan juga bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap modal intelektual. Sedangkan menurut penelitian Hartati, Sofian, dan Takwa tahun 2019 dan Ananda 2024 menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap modal intelektual. Penelitian oleh Supratnya dan Ulupoi tahun 2016 serta didukung oleh penelitian Setiawan dan Sujan tahun 2023 menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat mempengaruhi modal intelektual. Sedangkan menurut penelitian Hikma dan Tumirin tahun 2024, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya melalui modal intelektual. Modal intelektual menjadi komponen strategis yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Modal intelektual mencakup sumber daya manusia, modal struktural, dan modal relasional. Perusahaan yang mampu mengoptimalkan pengelolaan modal intelektual cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Menurut penelitian Rini LTTS tahun 2016, bahwa modal intelektual memiliki pengaruh terhadap nilai pasar dan kinerja perusahaan. Menurut penelitian Subagio dan Juniarti tahun 2022, dalam sebuah penelitian sektor consumer good industry, disimpulkan bahwa modal intelektual berbanding lurus dengan nilai perusahaan. Artinya, semakin bagus modal intelektual, maka semakin bagus pula menghasilkan nilai perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sylvia Paramita dan Ermawati tahun 2022 dan didukung penelitian oleh Erika, Ulupoi, dan Yusuf tahun 2022 juga mengungkapkan bahwa modal intelektual memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil yang berbeda dilakukan oleh penelitian Ali Basyah dan Arif tahun 2024 yang menyatakan bahwa
modal intelektual tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat poin yang bisa diuji tentang hubungan antara pengaruh struktur kepemilikan terhadap modal intelektual dan modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Modal intelektual merupakan elemen yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Salah satunya yaitu struktur kepemilikan perusahaan. Sementara itu, nilai perusahaan merupakan hasil yang diperoleh dari pemanfaatan dan pengembangan modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan erat antara struktur kepemilikan, modal intelektual, dan nilai perusahaan. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih belum memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai hubungan ketiga variabel ini. Perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya dan beberapa aspek penting masih memerlukan penelitian lebih lanjut, seperti pengaruh struktur kepemilikan terhadap modal intelektual dan bagaimana pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang struktur kepemilikan, modal intelektual, dan nilai perusahaan. Dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Latifah dan Widyat Moko tahun 2022, maka penelitian ini hendak menguji kembali pengaruh struktur kepemilikan terhadap modal intelektual dan dampak modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja yang konsisten dari sektor perbankan menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia memiliki fundamental yang kuat dan menjadi objek penelitian yang tepat untuk menganalisis dinamika hubungan antara struktur kepemilikan, modal intelektual, dan nilai perusahaan. Penelitian ini menyediakan data empiris yang relevan untuk siapapun yang tertarik pada perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai dugaan awal dalam penelitian ini, penulis merumuskan 4 hipotesis. Hipotesis 1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap modal intelektual perusahaan. Hipotesis kedua. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap modal intelektual perusahaan. Hipotesis ketiga. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap modal intelektual perusahaan. Hipotesis keempat. Modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pertama, pengaruh kepemilikan institusional terhadap modal intelektual. Yang kedua, pengaruh kepemilikan asing terhadap modal intelektual. Yang ketiga, pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap modal intelektual. Dan yang keempat adalah pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Adalah model penelitian ini merupakan gambaran hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dengan modal intelektual serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. 3 variabel independen yang diteliti adalah kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan konsentrasi kepemilikan. Ketiga variabel ini diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu modal intelektual atau VAIX. Hubungan ini ditunjukkan oleh hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 yang menguji pengaruh masing-masing jenis kepemilikan terhadap modal intelektual. Sedangkan hipotesis 4 menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau PBV. Nilai perusahaan juga diketahui sebagai variabel dependen. Selain itu, modal penelitian ini juga terdapat variabel kontrol yang dapat mempengaruhi hubungan antara modal intelektual dan nilai perusahaan, yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan leverage. Variabel-variabel kontrol ini ditampilkan dengan garis putus-putus yang menunjukkan bahwa meskipun tidak menjadi fokus utama penelitian, variabel tersebut tetap diperhitungkan untuk memastikan validitas hasil. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar, umur yang lebih lama, serta struktur pembiayaan yang sehat cenderung memiliki modal intelektual dan nilai perusahaan yang lebih baik. Secara keseluruhan, model penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan seperti apa hubungan antara struktur kepemilikan, modal intelektual, dan nilai perusahaan. Berikut adalah metode penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh emiten perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai dengan 2024, yaitu berjumlah 47 bank. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
metode purposive sampling, yaitu merupakan pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Dan pada akhirnya sampel akhir yang didapat yaitu sebanyak 205 data pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu berupa pengumpulan data angka-angka. Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diambil dari sumber laporan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sektor perbankan. Sedangkan tool yang digunakan untuk analisis atau pengolahan data pada penelitian ini adalah SPSS Statistik 25. Berikut adalah definisi operasional masing-masing variabel, yaitu variabel independen yang terlihat sebagaimana slide-nya itu kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan konsentrasi kepemilikan. Berikut itu rumus-rumus untuk menghitung variabel yang lain seperti tertera pada slide, bisa dipahami nanti dan dipelajari. Variabel dependen atau variabel Y untuk nilai perusahaan atau PBV seperti rumus yang tertera pada slide berikut. Berikut ini adalah pada variabel kontrolnya yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan leverage. Berikut adalah analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini menggunakan dua model, yaitu model yang pertama seperti terlihat dalam pada slide rumusnya, dan model kedua seperti yang terlihat juga pada slide ini. Dan berikut adalah analisis statistik deskriptif dalam hasil penelitian ini. Dapat dilihat dalam analisis regresi linear berganda pada persamaan 1 seperti ini, dan pada persamaan 2 terdapat seperti ini. Adalah gambaran hasil penelitian yang telah peneliti olah datanya dan menghasilkan hasil, yaitu pada persamaan 1 itu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional atau KI memiliki nilai T sebesar min 1795 dengan tingkat signifikasi 0,074, bahwa hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada kepercayaan 90% dengan arah negatif terhadap baik. Sedangkan hasil negatif dalam penelitian ini mengindikasi bahwa peran institusi sebagai pengawas belum optimal atau bahkan justru menimbulkan tekanan jangka pendek yang membuat perusahaan dengan enggan berinvestasi pada pengembangan modal intelektual seperti sumber daya manusia, inovasi, dan sistem informasi. Sedangkan pada kepemilikan asing menunjukkan nilai T sebesar min 4789 dengan tingkat signifikasi 0,000 yang kurang dari 0,01, yang mengindikasikan bahwa variabel KA atau kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap baik pada tingkat kepercayaan 99%, dengan tanda pada nilai T negatif menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif juga yang sangat signifikan terhadap modal intelektual atau FAIC. Artinya, nilai kepemilikan asing akan menurunkan nilai modal intelektual. Sedangkan konsentrasi kepemilikan memiliki nilai T sebesar 425 1 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap modal intelektual pada tingkat kepercayaan. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan nilai modal intelektual. Sedangkan hasil uji variabel kontrol persamaan 1 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap modal intelektual dan leverage berpengaruh negatif, sedangkan umur perusahaan tidak berpengaruh dengan nilai signifikan sebesar 0,764. Sedangkan berdasarkan hasil uji T pada persamaan 2 atau variabel baik
menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV dengan koefisien sebesar 0,04 dan signifikasi 0,00 atau P kurang dari 0,01. Hal ini mengindikasikan bahwa intelektual kapital atau modal intelektual yang dimiliki perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Sedangkan hasil uji persamaan yang kedua pada variabel kontrol menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, namun bertolak belakang pada variabel ukuran perusahaan UP atau leverage yang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akhirnya pada kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan konsentrasi kepemilikan terhadap modal intelektual, serta pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil analisis dan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pemilikan institusional dan asing keduanya memiliki pengaruh negatif terhadap modal intelektual perusahaan, yang mencerminkan kelemahan dalam efektivitas pengawasan baik dari institusi domestik maupun investor asing yang menghambat investasi dalam pengembangan modal intelektual. Sedangkan konsentrasi kepemilikan justru berdampak positif, karena pemegang saham mayoritas cenderung mendorong investasi strategis demi keunggulan kompetitif jangka panjang. Selanjutnya, modal intelektual sendiri terbukti meningkatkan nilai perusahaan dengan memperkuat keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil uji variabel kontrol pada persamaan 1 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap modal intelektual, namun umur perusahaan tidak berpengaruh. Sedangkan pada persamaan 2, variabel kontrol menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, namun bertolak belakang pada variabel ukuran perusahaan dan leverage yang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam generasi data yang digunakan yaitu berasal dari industri atau wilayah geografis yang spesifik, sehingga penerapannya pada konteks lain harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, variabel kontrol seperti ukuran umur perusahaan yang diperhitungkan seperti lingkungan industri, kondisi ekonomi makro, dan aspek manajerial lainnya yang dikuji bisa mempengaruhi hasil secara tidak langsung. Selanjutnya, nilai R kuadrat merupakan modal menunjukkan bahwa 68,1% merupakan modal intelektual dan 8% dijelaskan faktor yang tidak dimasukkan dalam modal, menandakan ruang lingkup penjelasan modal yang terbatas. Pada penelitian selanjutnya dapat mencakup berbagai industri, daerah geografis yang lebih luas. Peneliti juga menyarankan bahwa memasukkan variabel kontrol lain seperti industri, faktor ekonomi, dan faktor manajerial lainnya guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengaruh variabel utama terhadap modal intelektual dan nilai perusahaan. Penelitian ini mendatang juga dapat menambahkan variabel moderasi dan mediasi yang dapat mempengaruhi hubungan utama, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan tentang mekanisme hubungan antar variabel. Demikian, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.